Tes, 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 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi, perkenalkan nama saya Abdul Hamid. Bakal uh, mempresentasikan tentang IoT untuk industri manufaktur. Di sini ada jenis-jenis perangkat IoT. Jadi kita mulai dengan pertama sensor tekanan dan suhu. Ini tuh kayak mata sama telinga gitu dari mesin. Jadi sensornya bekerja 24 jam per minggu, per 7 hari, sorry. Untuk memantau setiap aspek operasional mesin. Jadi misalkan kalau suhunya melebihi batas atau tekanan turun abnormal, sistemnya bakal langsung ngasih alert gitu, ngasih peringatan. Jadi ini mungkin kita buat tindak lebih cepat gitu kalau ada masalah apa-apa. Lalu yang kedua ada RFID tags, teknologi yang udah kita kenal dari kartu identitas atas kemasan produk. Udah banyak sih RFID sekarang, nggak harus di produk doang, tapi kalau di industri manufaktur itu buat kemasan produk. Nah, di manufaktur ini biasanya sih buat tracking otomatis ya. Kayak misalkan bayangin pabrik kita tuh produksi ribuan part gitu atau komponen atau produk. Terus dengan pakai RFID ini tuh jadinya komponennya bisa dilacak gitu. eh, Perjalanannya dari misalkan dari gudang ke area packaging tanpa perlu manual input gitu. Kayak kemarin tadi kayak jelasin tentang supply chain, ya kayak gitu lah. Terus ketiga ada vision system atau kamera industrial. Jadi ini adalah uh, revolusi buat QC atau quality control. Karena kamera ini dilengkapi itu dengan algoritma AI. Jadi bisa deteksi cacat sekecil debu atau retak halus dengan kecepatan tinggi. Jadi ini jauh lebih konsisten bandingkan pakai manusia atau pakai tenaga manusia. Mungkin bisa kecapean sama mungkin ada human error juga kan. Nah, dengan vision system ini tuh eh, menghilangkan lah dari masalah-masalah itu. Terus keempat adalah accelerometer dan vibration sensor. Jadi ini adalah perangkat prediktif yang powerful. Jadi mesin tuh yang beroperasi normal punya patternnya sendiri, pattern getarannya. Jadi misalkan ada kerusakan internal mulai terjadi, nah ada pattern getarannya ini yang berubah. Jadi sensornya bisa deteksi perubahan tersebut sebelum kerusakan menjadi fatal. Nah, yang kelima ada flow meter dan energi meter. Jadi perangkat ini memberikan transparansi terhadap penggunaan sumber daya. Nah, ini penting juga karena kita tahu sendiri di manufaktur kan eh, energi yang kita pakai kan gede ya, kayak listrik atau apa gitu. Itu kan gede banget. Nah, kita butuh flow meter ini atau energi meter. Jadi flow meter tuh buat ngukur material atau cairan yang ngalir. Nah, kalau energi meter itu bisa nyatet konsumsi listrik per mesin. Nah, jadi dengan data ini tuh ya kita bisa identify mesin yang gak efisien. Nah, yang kedua ada smart conveyor system. Jadi ini adalah sistem transportasi. Jadi ini tuh nggak hanya gerak mekanis, tapi bisa komunikasi dengan sistem lain. Misalkan bisa komunikasi sama panel-panel atau misalkan kayak pesawat deh, itu kan termasuk transportasi ya. Itu mungkin bisa ngasih sinyal atau komunikasi sama eh, mantaunya gitu. Jadi conveyor ini secara otomatis tuh bisa ngatur kecepatan, kesusahan, kualitas, dan jumlah produknya. Terus terakhir ada aktuator dan kontrol motor. Ini adalah kayak kayak tangan gitu. Kalau tadi ada yang mata sama telinga, ini ada tangan dari sistem IoT.
Ini tuh perangkat yang ngejalanin perintah dari sistem kontrol. Jadi misalkan sensor deteksi suhu tinggi, perintah bakal kirim ke aktuator buat ngurangin masa panas atau eh, berhentiin proses mungkin. Jadi semua perangkat yang bekerja tuh bisa lebih harmoni gitu, karena bisa dikontrol. Nah, lalu slide berikutnya ada contoh aplikasi praktis. Jadi sekarang kita lihat gimana sih teknologi IoT itu bekerja gitu dalam situasi nyata, apalagi manufaktur gitu kan, penting banget. Nah, yang pertama misalkan ada sensor suhu pada industri logam gitu. Kan di pabrik tradisional itu kan operator manual yang ngamatin kompor atau furnace dan ngatur suhunya. Nah, hasilnya suhu juga sering fluktuasi gitu dan produk biasanya nggak konsisten. Nah, dengan IoT ini, sensor bisa otomatis ngatur suhu dengan presisi. Nah, akibatnya cacat produk tuh bisa berkurang mungkin sampai 30% ya. Dan konsumsi energi lebih efisien. Jadi bayangin kalau misalnya kita produksi 1.000 ton gitu per bulan. Nah, itu kan penghemat energi bisa mungkin 20% gitu. Jadi kayak bisa berarti jutaan rupiah per bulan dari penghematan eh, api misalnya atau kompornya. Nah, misalnya contoh kedua tuh ada maintenance sensor, misalnya pada mesin press. Gitu. Nah, kalau misalnya di pabrik tradisional, mesin press tuh tiba-tiba rusak dan jadinya produksinya eh, berhenti gitu 2 sampai 3 hari sambil nunggu mesinnya benar. Nah, kalau pakai IoT, sensor deteksi getaran abnormal tuh bisa nggak identify kerusakannya. Kayak misalkan 2 minggu sebelum benar-benar rusak gitu, udah tahu duluan. Jadinya mungkin kita bisa lebih prepare gitu lah. Biar biar eh, setidaknya nggak sampai rusak ya. Terus contoh ketiga ada RFID tracking di lini assembly. Misalnya di pabrik tradisional, work in progress tuh sering numpuk gitu. Karena nggak ada visibility-nya. Nah, kalau misalnya pakai RFID, setiap komponen atau part atau produk itu bisa dilacak perjalanan real time. Jadi sistem bisa ngoptimalin aliran materialnya. Jadi nggak ada bottleneck. Nah, hasilnya work in progress tuh bisa berkurang mungkin sampai 35%. Dan cycle time-nya juga mungkin bisa jadi 25% lebih cepat. Yang berarti kita bisa memenuhi pesanan lebih cepat dan meningkatkan cash flow pastinya. Nah, yang terakhir ada AI Vision Inspection. Ini adalah quality control manual. Jadi misalkan QC manual tuh bisa dilakuin. Nah, tapi akurasinya tuh mungkin nggak nyampe 100% gitu. Dan perlu beberapa inspektur. Jadi kan nggak bisa satu orang doang kan. Nah, dengan AI Vision ini bisa inspeksi setiap produk tuh bisa mungkin 100% mungkin ya. Kalau nggak 100% juga mungkin 99% sekian lah. Dan juga bisa bekerja tanpa henti gitu. Dan hanya perlu satu satu operator doang atau satu AI visioning doang. Jadi produk cacat yang lolos ke customer juga berkurang drastis dan ngurangin komplain juga buat uh, pabriknya. Nah, slide, slide selanjutnya adalah keuntungan utama IoT. Jadi kita bahas 6 6 keuntungan utama yang bisa kita dapatin gitu kalau implementasi IoT di manufaktur. Yang pertama ada efisiensi operasional pastinya. Karena IoT ini kita tahu juga meningkatkan efisiensi juga. Kayak misalkan cuma butuh satu alat buat gantiin beberapa orang atau nggak lebih cepat. Misalkan kayak quality checking kayak tadi, terus ada material handling atau setup mesinnya. Nah, dengan otomasi tuh kita nggak hanya hemat waktu gitu, tapi juga ngurangin human error tadi. Nah, kedua ada preventive maintenance. Jadi kalau misalkan tradisional atau tanpa
otomasi di IoT itu bersifat reaktif. Jadi mesin rusak baru diperbaiki. Nah, kalau pakai IoT bisa prediktif. Jadi kita bisa tahu gitu kapan mesinnya bakal rusak. Jadi mesin bisa diservis sebelum rusak banget lah. Ketika ada QC yang lebih baik. Nah, kalau misalkan kita pakai monitoring real time itu di setiap tahap, jadi kita bisa deteksi masalah lebih awal. Jadi misalkan produk A ada cacat di tahap ketiga. Nah, kita bisa berhentikan produksinya dan investigasi lah sebelum cacatnya berkelanjutan. Nah, keempat ada data driven decision making. Jadi setiap keputusan bisnis tuh sering didasarkan sama intuisi atau pengalaman. Karena kan pakai orang kan. Nah, kalau pakai IoT, kita punya data lengkapnya apa yang benar-benar terjadi di pabrik. Terus juga ada dashboard analitik yang bisa ngasih kita visibility penuh. Jadi kita bisa ngeliat tren atau pattern atau anomali. Jadi keputusan juga jadi lebih inform gitu dan resiko juga pastinya berkurang. Nah, kelima adalah peningkatan produktivitas. Jadi dengan semua optimasi yang terjadi, automasi, maintenance preventif, atau quality checking yang lebih baik, laju produksi juga pastinya meningkat secara natural. Karena kita bisa ngasilin lebih banyak output dengan resource input yang sama atau bahkan lebih sedikit kan. Artinya ROI-nya tuh per mesin tuh meningkat. Nah, yang terakhir ada cost reduction menyeluruh. Jadi scrap berkurang karena quality control lebih baik dan energi juga lebih efisien kalau monitoring tadi atau labor jadi lebih optimal karena otomasi. Nah, jadinya maintenance cost-nya juga lebih rendah karena preventif. Jadi semua penghematnya ini bisa terkumpul dan bisa capai jutaan rupiah per bulan buat pabrik medium. Nah, di slide selanjutnya ada dampak positif. Ya, pastinya tiap implementasi kan ada peluang dan tantangan juga kan. Nah, sini ada dampak positifnya. Jadi, yang pertama tuh adalah competitive advantage. Jadi, di era global ini tuh efisiensi cost-nya dan quality itu uh, manpower-nya. Nah, kalau pakai IoT, itu bisa nawarin harga yang lebih kompetitif atau margin lebih tinggi bahkan. Nah, dampak keduanya uh, adalah employee satisfaction. Jadi pekerjaan manual tuh repetitif. Jadi bikin karyawan tuh apa ya motivasinya kurang gitu. Nah, kalau pakai otomasi, karyawan tuh dapat fokus pada kerjaan yang lebih meaningful atau value added gitu. Kayak misalkan troubleshooting atau improvement inisiatif gitu. Ini bisa ningkatin engagement dan ngurangin turnover juga. Nah, yang ketiga adalah sustainability. Jadi kalau misalnya pakai energy monitoring atau optimization, kita bisa ngurangin carbon footprint. Nah, dengan quality yang lebih baik gitu, waste bisa berkurang. Terus juga ini kan penting ya, nggak hanya buat lingkungan atau environment, tapi juga buat uh, komplain dengan regulasi yang semakin ketat. Nah, yang keempat adalah atraksi atraksi investor. Jadi investor modern tuh ngelihat teknologi itu sebagai indikator dari manajemen yang forward thinking dan operasi yang sustainable gitu. Nah, sekarang kita uh, ke dampak negatifnya. Nah, buat dampak negatif, uh, yang pertama tuh ada investasi investasi awal yang tinggi atau signifikan lah. Jadi investasi awal tuh memang signifikan kan, karena bisa ratusan juta, bahkan 1 miliar mungkin, tergantung scale-nya. Nah, tapi itu bukan dead money gitu. ROI-nya tuh biasanya balik dalam 18 sampai 24 bulan lah. Dan setelahnya saving terus berlanjut gitu.
Jadi strategi terbaik tuh mulai dari pilot projectnya pada satu lini produksi. Terus investasi lebih kecil, jadi resikonya juga lebih terkontrol. Dan kita bisa belajar gitu sebelum scale up. Nah, yang kedua adalah kebutuhan akan skill technician. Jadi kita nggak hanya butuh orang IT, tapi juga orang yang ngerti mekanik pabrik gitu. Dan ini juga nggak selalu ada di pasar lah, nggak ada selalu di susah nyarinya lah. Karena ya belum tentu orang ngerti IT dan ngerti mekanik pabrik juga kan. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah training program yang berkelanjutan buat internal staff dan strategic recruitment. Dan vendor juga bisa bantu lah dalam latihan awalnya. Nah, dampak negatif yang ketiga adalah cyber security pastinya. Jadi kalau misalkan mesin terhubung ke internet, itu kan ada risiko hackingnya atau data breaching. Data breaching itu datanya tersebar lah, bocor. Nah, ini tuh perlu gitu ditangani dengan serius, dengan secure system yang bagus lah. Misalkan kayak firewall, encryption, dan misalkan akses kontrol yang ketat gitu. Jadi regular security audit juga diperluin. Terus backup system juga paling penting. Sehingga kalau misalkan ada kena hacking mungkin. Jadi kita bisa fallback atau bounce back. Jadi bisa yang gak hilang lah datanya. Nah, yang dampak keempat tuh ada job displacement. Jadi beberapa posisi pekerjaan tuh emang bakal hilang karena automasi. Tapi ini bukan alasan itu buat ngindarin IoT karena IoT ini harus dikelola dengan baik. Misalkan reskilling program buat karyawan, terus ya banyak lah. Jadi fokusnya tuh adalah upskilling, ngajarin karyawan skill baru buat posisi yang lebih baik, bukan gantiin. Nah, dampak negatif yang kelima adalah vendor lock-in. Jadi setelah misalnya kita invest di satu platform IoT, nah susah tuh buat switch ke platform lain. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah duo diligence saat memilih vendor. Jadi kita pilih yang terbukti track recordnya, punya local support, dan pastinya kontraknya jelas gitu dengan exit strategi. Nah, ya. Ini tuh ada arsitektur dan ekosistem IoT. Jadi di layer paling bawah itu adalah uh, manufacturing floor. Jadi tempat di mana mesin tuh beroperasi pada produksi penuh. Nah, jadi di layer pertama nih adalah sensor dan smart device. Jadi ini kayak mata dan telinga lagi dari sistem. Jadi mereka tuh ngumpulin data raw, misalnya kayak suhu, tekanan, vibrasi, visual dari setiap sudut manufacturingnya gitu. Jadi datanya tuh diproduksi uh, continuous gitu, berkelanjutan setiap detik dan ngasilin volume data yang gede gede banget. Nah, di layer kedua ada gateway dan network infrastruktur. Jadi data dari sensor tuh nggak bisa langsung diproses. Mereka mereka perlu dikirimin dari network. Nah, gateway itu bertindak sebagai terjemahan antara protokol sensor dan protokol network standar. Network tuh bisa kayak WiFi, 5G, atau industrial Ethernet. Pokoknya tergantung aplikasi lah. Yang penting datanya terkirim dengan aman gitu dan reliable. Di layer ketiga ada cloud atau edge computing. Jadi ini kayak otak dari sistem IoT. Jadi di sini tuh data diproses dengan algoritma uh, yang sophisticated lah kalau bisa dibilang ya. Jadi machine learning modelnya tuh bisa dijalanin buat predictive analytic. Kan data vibrasi dari mesin bisa dianalisis buat
ngeprediksi kapan servisnya atau maintenance-nya, dan data historis juga disimpan di sini. Jadi kita punya historical analysis. Nah, di layer yang paling atas adalah aplikasi dan dashboard yang user friendly. Jadi ini adalah interface antara sistem IoT dan eh, usernya, kayak operator floor lah, atau quality manager lah, atau maintenance engineer, sampai ke plan direkturnya. Jadi dashboard tuh nampilin KPI, trends, alert, dan recommendation dalam format visual gitu, yang bisa dipahami. Dan semua layer ini tuh bekerja secara harmonis ya, dan terintegrasi. Jadi bikin satu ekosistem tuh yang intelijen dan responsif. Yang terakhir ada tantangan dan implementasi dan kesimpulan. Jadi implementasi IoT itu bawa tantangan secara teknis ya. Nah, kita perlu integrasiin IoT eh, dengan sistem lama yang udah berjalan. Secara organisasi ada resistansi perubahan dari tim. Nah, secara finansial, investment awal tuh besar, tapi ROI-nya udah jelas dalam 18 sampai 24 bulan. Ada juga tantangan kebutuhan akan skill technician tadi, dan juga cyber security risk-nya ya harus diatasi dengan serius. Dan juga job displacement tadi yang perlu dikelola dengan reskilling program buat karyawan ya. Nah, kunci sukses adalah komitmen dari leadership. Jadi tim yang tepat tuh, dan strategi start small, buat dari pilot project. Jadi jangan takut gitu dengan tantangannya. Semua perusahaan tuh bisa ngadepin ini dan berhasil lewatinya. IoT adalah investasi necessary buat tahan kompetitif. Karena kita tahu market geraknya cepat banget, perubahannya cepat banget, dan kompetitor juga mungkin udah mulai implementasiin gitu. Jadi waktu terbaik kita ya mulai dari sekarang, jangan ketinggalan. Nah, dengan pilot approach, resiko finansial tuh dapat dikontrol. ROI balik dalam 18 sampai 24 bulan. Setelahnya kita bisa terus dapat benefit lah. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat yang udah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.